Salam, selamat pagi saudaraku dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bekali perjalanan hidup kita, hati dan pikiran kita dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dulu. Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih atas cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga sampai pada pagi hari ini kami masih boleh datang kepada Tuhan dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh menerima firman-Mu pada pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, mengampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini ialah badai pasti berlalu. Ayat intinya terdapat di dalam kitab Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita sering dihadapkan banyak masalah. Sering kita merasa lelah, takut, dan menderita. Itulah manusia. Manusia sejak jatuh dalam dosa, adanya cuma mengeluh dan mengeluh, takut dan takut. Itu dialami setiap orang. Kalau kita baca dalam kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41, mari kita renungkan bersama apa yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pun sering mengalami ketakutan seperti murid-muridnya Tuhan Yesus. Apalagi kalau kita sedang menghadapi masalah yang kita rasa sangat berat, sangat menghimpit kehidupan kita. Kita pun kadang-kadang juga bertanya seperti murid-murid Yesus, "Guru, seolah-olah Tuhan Yesus tidak peduli." Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu berfirman, "Jangan takut. Aku ini Tuhan Allahmu, aku ini Allahmu. Aku akan menggandeng engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Kita dapat baca dalam Yesaya 41 ayat 10,
Di sana dikatakan, mari kita lihat Yesaya 41 ayat 10. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sini? Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama kita percaya, selama kita berada dalam kasih Tuhan, selama kita mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, kita tidak perlu takut dalam menjalani hidup ini. Hidup memang penuh tantangan. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, keadaannya semakin kacau. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menggandeng kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Dalam Yesaya 41 ayat 13 dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu siap siaga menolong kita. Maka dari itu, pada pagi hari ini kita diingatkan, masalah boleh terjadi, masalah boleh menimpa, tetapi selama kita ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita tidak akan takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Semoga firman Tuhan pada pagi ini akan membawa kita semakin hari semakin dikuatkan dan semakin hari semakin berserah diri kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.